Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Tamiasih dari kelas KBI NIM 21104-22041. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempraktekkan sebuah kursus lulus, yaitu pembedahan pada tikus. Sebelumnya akan kita kasih jarum pentul agar terlihat lebih rapi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengidentifikasi morfologi dari tikus sawah, yaitu ada kaki depan dengan 4 jari, lalu ada perut atau abdomen, ada kaki belakang dengan 5 jari, ada organ reproduksi, dan ada ekor yang bersisik. Lalu di bagian kepala terdapat misae dan hidung, ada mulut, mata, dan juga telinga. Sistem digestoria atau sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Baiklah, kita akan mengamati organ-organ sistem pencernaan pada tikus. Yang pertama itu ada bagian mulut atau cavum oris, yaitu terdapat bagian vestibula. Pada bagian vestibula ini terdiri atas yang pertama yaitu incisivus atau gigi seri yang digunakan untuk memotong makanan. Lalu ada gigi taring yang digunakan untuk mengoyak makanan. Lalu ada gigi geraham untuk menghaluskan makanan. Dan juga pada bagian vestibula ini terdapat lidah. Selanjutnya itu ada bagian faring, lalu esofagus. Esofagus atau kerongkongan itu terjadi gerak peristaltik untuk mendorong makanan menuju lambung. Lalu ada ventriculus atau lambung. Ventriculus ini terletak pada bagian cavum abdominalis, menghasilkan enzim pepsin, renin, dan lipase. Fungsi dari lambung atau ventriculus ialah untuk menerima, menghancurkan, dan menghaluskan oleh gerak peristaltik. Lambung dan asam lambung ini juga mengandung HCl dan NaCl. Lalu pada bagian intestinum tenu atau usus halus terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum. Pada intestinum tenu atau usus halus, makanan diolah dengan enzim maltase, sukrase, dan laktase. Lalu intestinum crassum atau kolon terdiri atas kolon ascendens, kolon transcendens, dan kolon descendens.
Kolon berfungsi sebagai penyerapan air, zat gizi, dan vitamin K yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Lalu kita beralih ke rektum. Pada bagian tractus digestivus yang paling pendek dan terletak paling belakang mendekati anus. Rektum berfungsi untuk menyimpan feses sementara. Lalu yang terakhir ialah anus. Anus berfungsi sebagai tempat keluarnya feses. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya. Nah, menurut Tenzer et al., integumen mamalia relatif tebal, terutama bagian dermisnya. Ciri khas mamalia adalah adanya rambut penutup tubuh yang merupakan derivat dari stratum corneum. Bagian-bagian sistem integumen pada mamalia, terutama pada tikus, yaitu ada dentis, incisivus atau gigi seri, lalu ada kuku, ada nares atau lubang hidung, ada fibrisae atau kumis, dan ada auriculae atau telinga. Sistem muscularis atau sistem otot. Sistem otot adalah sistem organ pada hewan dan manusia yang mengizinkan makhluk tersebut bergerak. Sistem otot pada vertebrata dikontrol oleh sistem saraf, walaupun beberapa otot dapat bergerak. Bagian-bagian otot pada mamalia yaitu tikus. Pertama ada otot maseler. Otot maseler ialah otot yang terdapat pada kanan dan kiri rahang. Lalu ada otot sternocephalika, yaitu otot yang terdapat pada kanan dan kiri leher. Lalu ada otot acromyotrapezius, yaitu otot yang terletak pada tengkuk hewan. Lalu ada otot latissimus dorsi, yaitu otot punggung yang besar. Lalu ada otot triceps brasili, yaitu otot besar yang bercaput 3. Lalu ada otot biceps brasil, yaitu otot besar yang bercaput 2. Sistem respirasi. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis mengidentifikasi organ-organ sistem respirasi pada tikus. Yang pertama itu di dalam bagian rongga hidung atau nares. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir, bulu hidung atau silia. Silia ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk. Lalu ada laring. Laring memiliki epiglotis yang fungsinya mencegah lewatnya makanan ke dalam laring, dan traktus respiratorius bagian bawah. Setelah itu ada trakea. Trakea pada bagian posterior membentuk 2 cabang dari bronkus primer dan akan memasuki pulmo. Trakea dan bronkus memiliki annulus trachealis atau cincin kartilago yang tertanam di dinding saluran tersebut. Di dalam pulmo, bronkus terbagi menjadi cabang sekunder yang disebut dengan bronchiolus. Lalu terakhir ada pulmo. Pulmo memiliki 1 lobus pada pulmo sinister dan 4 lobus, yaitu lobus kranial, lobus medial, lobus caudal, dan lobus aksesoris pada pulmo dexter. Pulmo memiliki selaput pelindung yang disebut dengan pleura. Sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi, sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut dengan sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel.
Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh. Kita akan mengidentifikasi organ-organ atau bagian-bagian dari sistem sirkulasi pada tikus. Yang pertama ada kor atau jantung. Kor beruang 4 dengan septum yang telah sempurna. Ruangnya yaitu ada atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri, dan ventrikel kanan. Lalu kita akan mengidentifikasi percabangan sistem sirkulasi. Yang pertama ada cabang aorta thoracalis. Arteri koroner yang terletak di sekitar korda berfungsi memasuk kor dengan oksigen di darah. Cabang ke atas yang pertama dari aorta adalah arteri brachiocephalicus yang terbagi menjadi arteri carotis communis dexter yang berfungsi mensuplai sisi kanan leher dan kepala, dan arteri subclavia dexter yang berfungsi mensuplai bahu dan lengan kanan. Pada bagian anterior dari tikungan aorta adalah arteri carotis communis sinister yang berfungsi mensuplai darah ke sisi kiri leher. Lalu pada sebelah kiri arteri carotis communis kiri adalah arteri subclavia sinister yang berfungsi mensuplai darah ke bahu dan lengan kiri. Arteri subclavia berubah menjadi arteri axillaris saat memasuki lengan bawah. Lalu cabang aorta abdominalis. Cabang arteri pertama dari aorta abdominalis atau terletak di bawah diafragma adalah arteri celiaca yang kemudian bercabang ke arteri gastrika yang berfungsi mensuplai gaster atau lambung, arteri hepatika yang berfungsi mensuplai hepar atau hati, limfa, dan arteri splenika yang berfungsi mensuplai limpa. Lalu arteri kedua yang tercabang dari arteri abdominalis adalah arteri mesenterica superior yang berukuran lebih besar dari arteri celiaca dan berfungsi memberikan darah langsung ke usus halus. Arteri renalis berukuran pendek dan mengarah langsung ke ginjal. Lalu pada bagian posterior dari arteri renalis adalah arteri genitalia yang berfungsi mensuplai testis atau ovarium. Pada tengah-tengah aorta abdominalis terdapat arteri iliolumbalis yang mensuplai otot-otot punggung. Lalu arteri mesenterica inferior yang mengarah ke usus buntu, serta aorta abdominalis pada bagian ujung bercabang menjadi arteri coccygea yang berfungsi mensuplai sepanjang ekor dan biasanya digunakan untuk mengambil darah pada rodentia. Rodentia ini termasuk mencit, tikus, atau marmut dengan memotongnya. Terakhir, aorta abdominalis pada bagian ujung juga terbagi membentuk arteri iliaca yang mensuplai darah ke daerah pelvis dan kaki belakang. Arteri iliaca kemudian bercabang menjadi arteri femoralis pada region femoralis. Cabang vena di seluruh tubuh. Vena cava superior, dexter, dan sinister berfungsi mengumpulkan darah dari bagian atas tubuh yang disalurkan ke atrium kanan. Lalu vena subclavia terbagi menjadi vena jugularis eksternal dan vena axillaris. Vena cava inferior membawa darah dari bagian tubuh ke atrium kanan. Vena hepatica mengumpulkan darah dari hati dan memasuki vena cava inferior di dekat diafragma. Vena renalis mengumpulkan darah dari ginjal. Vena genitalis membawa darah dari gonad dan masuk ke vena cava inferior. Terakhir, vena iliaca dan vena femoralis membawa darah dari kaki serta vena coccygea membawa darah dari ekor. Sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas
sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai proses fisiologis tubuh. Baiklah, kita akan mengidentifikasi organ-organ dari sistem saraf pada tikus. Yang pertama ada cerebrum atau otak besar yang terbagi atas 4 lobus, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, lobus temporalis, dan juga lobus occipitalis. Yang kedua ada hemisfer, yaitu berfungsi untuk mengontrol gerak. Yang selanjutnya ada cerebellum atau otak kecil. Cerebellum ini berfungsi untuk mengontrol gerak, ingatan, serta keseimbangan motorik. Lalu medula oblongata atau batang otak berfungsi sebagai penyalur sinyal ke sumsum tulang belakang. Terakhir ada spinal cord. Spinal cord atau sumsum tulang belakang berfungsi sebagai transmisi masukan rangsangan dan juga untuk mengontrol gerakan refleks. Sistem skeletal atau sistem rangka. Sistem rangka adalah suatu sistem yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup untuk dapat bergerak. Baiklah, kita akan mengidentifikasi bagian-bagian dari sistem rangka pada tikus. Yang pertama ada skelet aksial. Skelet aksial ini terdiri atas yang pertama kranium atau tulang tengkorak. Kranium ini terdiri dari tulang maksila. Lalu yang kedua ada kolumna vertebralis atau tulang belakang yang terdiri atas vertebrae cervicalis, vertebrae thoracalis, dan vertebrae lumbalis. Lalu ada sternum atau tulang dada. Tulang dada terdiri atas manubrium sterna, corpus sternae, dan corpus symphoideus. Lalu costae atau tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri atas tulang rusuk sejati, tulang rusuk melayang, dan tulang rusuk palsu. Lalu kita beralih ke skelet appendix. Terdiri atas scapula, clavicula, humerus, radius, ulna, dan tulang tangan. Ada tulang femur, tulang tibia, tulang fibula, dan tulang kaki. Sistem genitalia dan sistem urogenital. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Yang kedua adalah sistem urinaria, adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limpa dengan cara menghasilkan urin. Baiklah, kita akan mengidentifikasi sistem genitalia pada tikus jantan. Ada testis yang berjumlah sepasang, ada epididymis, ada vas deferens, dan juga ada penis. Lalu ada sistem genitalia untuk tikus betina, terdiri atas ovarium yang berjumlah sepasang, ada oviduk atau sering juga disebut dengan tuba fallopi, ada uterus yang memiliki 2 dupleks, ada cervix, dan juga vagina. Sedangkan organ genitalia eksterna yaitu terdiri atas vestibulum, labia, dan klitoris. Lalu kita akan lanjut pada sistem urinaria, yaitu terdiri atas ren, tipe metanephros, dan berjumlah sepasang. Lalu ada ureter berjumlah sepasang, ada vesika urinaria atau
kemih, dan juga ada uretra.